Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian dan hadirat, para ikhwan dan akhwat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana nikmat Allah begitu banyak, dan di antara nikmat yang paling besar adalah kita dimudahkan untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan di antara salat yang merupakan sesuatu yang wajib bagi kita, yaitu salat zuhur. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa, ya, tatkala kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tatkala kita dimudahkan untuk beribadah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian selanjutnya kita duduk di tempat ini, di majelis ilmu seperti ini, melanjutkan dengan duduk-duduk di masjid seperti ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Di sekian banyaknya orang yang ingin dalam keadaan seperti ini tapi tidak bisa mendapatkannya, entah karena kesibukan atau mungkin mereka dilalaikan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Maka berbahagialah antum sekalian yang berada di keadaan seperti ini. Ini merupakan taman-taman surga dan balasannya juga surga Allah Subhanahu wa taala. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan duduk di majelis ilmu, menimba ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kitab kecil karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu sarana-sarana yang bermanfaat yang mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya kita menjelaskan biografi beliau. Kemudian pertemuan kedua, muqaddimah dari buku beliau beserta sedikit pembahasan daripada sebab yang pertama. Maka insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pada sebab yang pertama dan kita akan selesaikan insyaallah. Faslun, beliau mengatakan sebab yang pertama, karena buku kita berkaitan dengan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan, maka akan disebutkan sebab-sebab yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Dan sebab-sebab ini ada 3. Kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Ada yang bersifat dia itu tabi'iyah, ditabiatkan, sifatnya alami. Ada yang sifatnya itu amaliyah, yang mana itu harus diusahakan, harus dilakukan, ada amalan yang harus ditempuh. Dan ada juga yang bersifat diniyah, yaitu bersumber dari agama, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ketiga-tiga ini tidak mungkin didapatkan kecuali hanya orang-orang yang beriman. Maka beliau mengatakan, faslun, sebab yang pertama,
wa a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha huwal iman wal amalus salih. Sebab yang pertama yang paling mengantarkan kepada kebahagiaan, yang merupakan pondasi utama, dasar kebahagiaan pada diri seseorang adalah dia beriman dan amal saleh. Ini yang asalnya, ini yang dasarnya, ini pondasinya. Maka selain daripada iman dan amal saleh itu adalah cabang, ya. Mungkin dia ibadah, ya. Kemudian dia misalnya melakukan sesuatu, misalnya ada yang mengatakan saya mau melakukan amal soleh, saya mau sedekah, tapi saya nggak mau beriman, maka kita katakan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana pada hari ini kita banyak melihat orang-orang kafir, mereka melakukan kebajikan juga, tapi karena tidak didasari dengan keimanan, maka mereka tidak merasakan kebahagiaan yang sempurna. Maka ini yang dasar, ini yang pondasi, ini yang asas. Tatkala kita ingin bahagia, maka kita harus beriman dan beramal saleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, baik itu dia dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Yaitu kebahagiaan. Seseorang yang dia itu diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang nyaman, maksudnya apa? Dia akan diberikan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan syarat apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kunci utama. Tatkala antum ingin bahagia, jadilah antum orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal amali salih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, kata Syekh rahimahullahu taala, di dalam ayat ini dan menjanjikan bagi orang-orang yang mengumpulkan iman dan amal saleh dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang bahagia. Allah yang menjanjikan, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa lagi yang paling benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Wa man asdaqu minallahi haditsa, siapa lagi yang paling benar, paling jujur perkataannya kecuali Allah? Tidak ada. Allah lah yang paling jujur, Allah paling benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tatkala Allah mengatakan dalam ayat ini, siapa yang beriman dan beramal soleh akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, Allah tidak akan mengingkari janji selagi kita melengkapi hidup ini dengan iman dan amal soleh. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kita melihat bahwasanya keimanan yang benar harus membuahkan amal soleh. Tatkala antum mengaku beriman, iman hanya sekedar pengakuan itu tidak ada gunanya. Maka iman yang benar itu melahirkan amal saleh. Karena di sini digabungkan, barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, berarti di antara buah dari keimanan yang benar adalah iman tersebut melahirkan amal saleh atau kebajikan. Kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa sababu dzalika wadih, dan sebab kenapa orang yang beriman dan beramal saleh itu bahagia itu sangat jelas. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, yang dia beramal saleh, dia dapat memperbaiki hatinya, dapat memperbaiki akhlaknya, memperbaiki dunia dan akhiratnya. Mereka memiliki pijakan yang sangat kuat
tatkala mereka ditimpa dengan kebahagiaan ataupun kesedihan. Mereka punya dasar, punya landasan yang kuat. Di sini dikabarkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kehidupan manusia itu tidak lepas dari kebahagiaan dan kesedihan. Ini dia. Kehidupan itu tidak lepas dari kebahagiaan dan kesedihan. Tidak ada yang lain. Karena Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Di antara pasangan daripada kebahagiaan ya kesedihan. Dan dunia ini sifatnya fana, tidak ada yang kekal. Antum bahagia, ada kalanya nanti antum akan sedih. Antum sedih hari ini, ada kalanya antum akan bahagia. Dan keadaan semua manusia, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, orang yang taat, orang yang pendosa, maka dia terbolak-balik di atas kebahagiaan dan kesedihan. Hanya saja beliau mengatakan kenapa orang yang bahagia adalah orang yang beriman dan beramal soleh, karena semua manusia diberikan kebahagiaan dan kesedihan. Dan yang bisa menyikapi dengan benar, memberikan respon yang positif tatkala bahagia, memberikan respon yang positif tatkala dia sedih, hanyalah orang yang beriman. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka penulis buku ini mengatakan, Syekh rahimahullahu taala mengatakan, yatalaqawnal mahabba wal masarra biqabulin laha wa syukrin 'alaiha wa isti'malin laha fima yanfa, fa idza ista'maluha 'ala hadzal wajhi ahdatha lahum minal ibtihaj biha wat tama'i fi baqaiha wa barakatiha wa raja'i thawabish syakirin umuran 'azimatan tafuku bi khairatiha wa barakatiha hadhil masarrat allati hiya samaratuha. Beliau mengatakan, karena orang yang beriman tatkala dia diberikan sesuatu yang dia sukai, diberikan sesuatu yang dia senangi, dia akan menerimanya dan dia akan bersyukur terhadap sesuatu yang baik tersebut, dan dia akan gunakan dengan sesuatu yang baik tersebut kepada sesuatu yang bermanfaat. Ya, maka di sini penulis mengatakan kenapa orang beriman itu bahagia? Karena tatkala dia diberikan kenikmatan, diberikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dia sukai, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersyukur, dia akan gunakan sesuatu tersebut untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk ketaatan dan akhirnya dia akan merasakan kebahagiaan. Dan ingat, ini hanya orang beriman yang bisa. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau kita mau mengkaji lebih dalam, setiap ibadah itu punya rukun. Dan sesuatu ibadah tanpa rukunnya tidak sah. Termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga ada rukunnya. Dan para ulama mengatakan syukur rukunnya itu ada 3. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap di dalam hati, semua nikmat bersumber dari Allah. Itu yang pertama. Antum mengaku bersyukur, yakini apapun yang antum miliki saat ini, apapun yang antum dapat, apapun yang berhasil antum raih, yakini itu adalah dari Allah. Karena Allah mengatakan jelas dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kalian melainkan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah bertahaddus, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bertahaddus dengan nikmat-nikmat tersebut maksudnya apa? Menceritakan, bertahaddus dengan nikmat-nikmat Allah. Tatkala ada yang bertanya kepada kita, min aina wajadta hadza, min aina wajadta hadza, dari mana kamu dapatkan nikmat ini, dari mana kamu dapatkan ini, katakan hadza min fadli rabbi, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelahnya, karena saya juga berusaha, karena saya. Jangan tatkala ditanya kenapa kamu bisa seperti ini, oh karena saya sekolah, ini karena saya begini, ini karena saya kerja keras. Banyak yang kerja keras nggak kaya-kaya juga dia. Ini karena saya berpikir, ini karena saya sekolah. Banyak yang sekolah nganggur dia. Nah, maka di sini harus jelas. Kita harus bertahaddus bin ni'mah. Tatkala kita ditanya atau ada sesuatu maslahat, kita ceritakan, saya mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala karena saya mungkin berdagang misalnya, saya diberikan nikmat
kemudian dagangan saya laris, dagangan saya berkah karena saya di waktu sholat saya berhenti, saya fokus ibadah. Setelah sholat saya buka lagi, alhamdulillah rezeki makin lancar. Terus bertahadus. Akhirnya orang akan mendapatkan efeknya bahwasanya Allah itu akan memberikan nikmat kepada hamba-hamba yang bersyukur dengan syukur yang benar, yaitu diantaranya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang akan mendapatkan efek positifnya. Lain halnya kalau dengan kita menceritakan nikmat tersebut menjadikan orang hasad, ya sudah, tidak usah diceritakan. Tapi kalau selagi ada manfaat maka ceritakan. Sesama pedagang misalnya, mereka curhat, kenapa saya ini sekarang dagangan saya begini. Nasihati. Oh, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, tapi saya itu di antara yang saya lakukan, saya kalau orang waktu azan, waktu sholat Jumat, saya tutup. Mau ada pembeli atau tidak, saya tutup. Saya kejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rezeki Allah berikan kepada saya. Akhirnya orang, oh iya, akan mendapatkan kebaikan. Ternyata mungkin dia harus seperti itu. Nah, ini enggak apa-apa, ceritakan, bertahadus bin ni'mah. Kalau ada yang tanya, kamu bisa seperti ini bagaimana? Katakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Atau juga bisa bermaksud perbanyak ucapan alhamdulillah. Ya, ini yang kedua. Bertahadus bisa juga bermakna perbanyak ucapan alhamdulillah. Antum tatkala mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, katakan. Atau minimalnya alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada kita, setiap keadaan ucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan susah atau dalam keadaan yang kita tidak senangi sekalipun, katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Perbanyak ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini yang pembahasan kita ini. Rukun syukur, kata para ulama, sarfun ni'mati ila ta'atillahi azza wa jalla. Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang melakukan itu siapa? Orang-orang yang beriman. Akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan. Wallahi, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, walaupun kita mengatakan alhamdulillah, walaupun kita mengaku orang yang bersyukur, kita bukan orang yang bersyukur. Kenapa? Karena kita meninggalkan rukun yang terakhir, yang ketiga itu, menggunakan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang yang bersyukur itu. Kalau ditanya apakah banyak orang yang benar syukurnya? Sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana syukur yang benar. Kebanyakan manusia kalau antum tanya bagaimana cara bersyukur, pasti mereka mengatakan ucapkan alhamdulillah. Itu aja mereka. Pokoknya mereka beranggapan kalau saya sudah ucapkan alhamdulillah berarti saya bersyukur. Padahal itu salah satu daripada rukun yang tiga. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Dan itu poin nomor 2. Nah, maka harus kita penuhi ini, hadirkan di dalam hati semua nikmat dari Allah. Memang kita bekerja, tapi siapa yang jamin kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan? Allah. Memang kita usaha, tapi siapa yang jamin kita mendapatkan sesuai dengan yang kita usahakan? Bahkan kita minus, bahkan kita dapat lebih dari yang kita usahakan. Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Kemudian yang kedua, perbanyak bertahadus dengan nikmat-nikmat. Ceritakan selagi ada maslahat, tidak ada kemungkinan hasad, ceritakan. Ada yang tanya, katakan hadza min fadli rabbi. Kemudian juga ucapkan, perbanyak ucapan alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah. Dan yang ketiga, gunakan untuk ketaatan. Kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, kita bukan orang yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Terus yang banyak apa? Yang banyak adalah mereka yang mengaku-ngaku bersyukur, bukan syukur yang benar. Itu dia. Kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kenapa orang yang beriman dia bahagia, karena dia tatkala mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dia hadapi dengan bersyukur. Kemudian wa yatalaqawnal makariha wal madarra wal hamma wal ghammah bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuhu was sabril jamil lima laysa lahum minhu buddun
Berkata Syekh rahimahullahu taala, karena sebabnya lagi adalah karena orang-orang yang beriman mereka itu menghadapi keburukan, menghadapi kesulitan, kegalauan dengan menghadapinya sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka akan hadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi mereka, entah itu sesuatu yang tidak mereka senangi, sesuatu yang mereka tidak inginkan, mereka hadapi, mereka akan jalani. Kenapa? Mereka yakin, dia beriman. Apa yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, jalani saja. Mereka akan hadapi sebisa mereka. Kemudian mereka akan berusaha mencari sebab-sebab yang dapat meringankan beratnya musibah atau ujian yang dihadapi. Dan yang terpenting mereka akan bersabar. Mereka akan bersabar, orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman, mereka di antara keimanan mereka, rukun iman, al-imanu bil qadar. Iman kepada takdir. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan legowo. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin bagus pemahamannya kepada takdir, dia akan lapang dada. Diberikan nikmat, dia enggak sombong. Dia enggak congkak. Dia enggak melampaui batas. Kenapa? Ini bukan saya yang hebat, Allah yang berikan saya ini. Terus tatkala diberikan ujian, mereka enggak sedih berkepanjangan. Kenapa? Ini adalah kehendak Allah. Allah yang takdirkan saya mendapatkan ini. Allah yang menjadikan di antara catatan hidup saya akan melalui fase-fase seperti ini. Dia akan beriman. Dan Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci, kata Allah, itu baik bagi kalian. Nah, jadi udahlah, insyaallah al khairatu, pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak beriman, masalah, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil jadi besar. Contoh kecilnya misalnya namanya rumah tangga, misalnya anaknya pecahin piring. Kalau orang yang sudah beriman itu sudah takdir segala macam, oh ya sudahlah, simbun. Tapi kalau orang yang enggak beriman, bisa jadi gara-gara piring yang pecah itu sampai sehari 2 hari ngamuknya. Anaknya dipukul, anaknya di ini segala macam. Kenapa? Berat dia menjalaninya. Dia enggak beriman kepada takdir. Istrinya melakukan kesalahan sedikit, kan di antara ujian kan pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita ada aja yang buat kita tidak senang hati kita. Tatkala pasangan yang melakukan kesalahan sedikit, besar, permasalahannya semakin larut, merembet. Kenapa? Dia tidak beriman kepada hari berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman. Kemudian juga berkaitan dengan ujian, diuji sakit, mereka ngeluh. Jangankan sakit yang berat, sakit yang kecil aja mereka ngeluh. Kemudian juga tatkala usaha mereka, kalau kita lihat mereka masih kaya. Mereka masih kaya, cuma mungkin penghasilannya enggak sesuai seperti biasanya. Ngeluhnya luar biasa. Sedangkan yang beriman, susahnya kita lihat mereka masih mengucapkan alhamdulillah. Maka penting ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang beriman, ya, dan beramal saleh. Kemudian ini dia. Jadi kenapa sebabnya orang yang beriman itu bahagia? Karena orang yang beriman karena umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari 2 keadaan. Entah dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi atau sesuatu yang tidak dia senangi. Dan orang yang beriman akan menghadapi sesuatu yang dia senangi dengan apa? Bersyukur. Dan tatkala mendapati sesuatu yang tidak dia senangi, ujian, maka dia bersabar. Adapun sebaliknya, kata Syekh rahimahullahu taala, adapun orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Wal akhar, adapun yang lainnya, yatalaqqal mahabba wa al mahabba bi asyarrin wa batarin wa tughyanin. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan menghadapi sesuatu yang mereka senangi, sesuatu yang tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang mereka suka dengan sombong,
dengan melampaui batas. Begitu orang-orang yang tidak beriman. Tatkala dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dan kita tidak katakan ya, orang yang tidak beriman itu mereka juga diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dunia itu bukan faktor utama seorang bahagia. Ya, jadi kita jangan pernah mindset kita kebahagiaan itu terletak pada dunia. Itu hanya penunjang, tapi bukan yang utama. Nah, orang-orang kafir itu yang mereka katakan utama. Nah, maka tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang mereka senangi, mendapatkan sesuatu yang mereka sukai, kenapa? Bagaimana mereka? Mereka akan menerimanya dengan sombong, dengan melampaui batas dan sebagainya, dengan rakus, dengan tamak dan sebagainya. Itu orang-orang kafir. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu seperti ini? Oh, ini karena saya. Sebagaimana perkataan Qarun. Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Ini adalah karena saya, ilmu yang saya miliki. Semuanya dinisbatkan karena dia melampaui batas. Fir'aun dengan segala macam fasilitas yang dia miliki, saking congkaknya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Melampaui batas. Ya. Kemudian tatkala mereka diberikan sesuatu yang tidak mereka senangi, mereka tidak bersabar. Mereka tidak bersabar. Mereka tidak sabar dalam menghadapinya. Yang ada adalah keluh kesah dan sebagainya. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itulah sebab utama, alasan utama seseorang itu yang beriman adalah orang yang bahagia adalah tatkala dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi maka dia lengkapi dengan bersyukur, tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi melengkapi dengan bersabar, menjalaninya dengan bersabar. Adapun selain mereka dari orang kafir, mendapatkan nikmat enggak syukur, mendapatkan ujian enggak sabar, itu sebabnya. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beriman. Bagaimana perkaranya? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya orang-orang yang beriman itu baik. Dan perkaranya orang beriman sama seperti umumnya manusia. Orang kafir diberikan ujian, orang beriman juga diberikan ujian. Orang kafir mendapatkan nikmat dunia, tidak kita nafikan. Orang beriman juga mendapatkan nikmat. Tapi kata Rasulullah SAW, inna amrahu kullahu khair. Khusus orang beriman, seluruh perkaranya baik. Baik semuanya. Kenapa? In asabathu sarra syakara. Tatkala dia mendapatkan nikmat, kata Rasulullah, bersyukur. Maka ini antum, jadi memang sebab orang bahagia, kan saya katakan di antara manhajnya buku ini, beliau menyebutkan sarana atau wasilah yang mendatangkan kebahagiaan, tapi di dalam poin besar tersebut ada beberapa sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Maka di sini kalau antum mau bahagia, jadilah orang yang bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur. Apa kebahagiaannya? Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, Allah ridha kepada orang yang bersyukur. Yang ketiga, nikmat idza syukira qarrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan tetap, bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kebahagiaan. Jadi orang yang beriman tatkala diberikan nikmat dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Kenapa baik? Jangan kira yang dapat pahala hanya yang bersabar. Orang dapat keenakan juga bisa dapat pahala. Jadi semuanya tuh ujian. Ujian semuanya, hanya saja jawabannya berbeda. Orang yang diberikan nikmat
Memang dia dapati sesuatu yang dia senangi, tapi itu ujian di balik itu sebenarnya. Dia harus menjalani, merespon dengan baik. Dengan apa? Jawabannya dia harus bersyukur. Orang yang diberikan nikmat gak bersyukur, berarti dia sama seperti orang kafir tadi. Dia gak bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Nah, maka gagal juga dia. Jadi orang muslim, kalau dia diberikan nikmat bersyukur, dia mendapatkan pahala dengan pahalanya orang-orang yang bersyukur. Kalau dia diberikan nikmat gak bersyukur, berarti dia mendapatkan dosa dengan sesuatu yang dia senangi tersebut. Kenapa? Karena dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asabathu darra sabara. Dan tatkala diberikan sesuatu yang tidak dia senangi, ujian, maka dia bersabar. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Dia bersabar. Berarti di sini memberikan kita pelajaran, antum sesekali jangan pernah punya pola pikir yang bahagia itu nggak ada ujian, jangan. Sebagian orang kan seperti itu. Siapa sih orang yang bahagia? Orang bahagia itu yang hidupnya mulus-mulus aja katanya. Enggak. Orang yang bahagia itu bukan berarti menjadi keharusan hidupnya nggak ada problem. Enggak. Sekarang kita lihat siapa orang yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Asyaddul bala al-anbiya, kata Nabi SAW. Yang paling berat ujian di antara manusia adalah para nabi. Kenapa? Keimanan mereka tinggi. Yubtala ar-rajul, yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Seseorang itu diuji dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujiannya. Para nabi orang yang paling berat ujiannya. Nabi SAW sendiri secara spesifik paling berat ujiannya. Tapi kalau kita ditanya siapa orang yang paling bahagia di antara kaum muslimin? Nabi SAW. Padahal beliau penuh dengan ujian hidupnya. Di samping itu kalau kita lihat, beliau kehidupannya nggak kaya-kaya amat beliau SAW. Coba kita lihat. Pernah dikabarkan dalam sebuah riwayat, pernah selama berbulan-bulan di rumah Nabi tidak dinyalakan api. Maksudnya apa? Tidak ada aktivitas masak. Ditanya kepada istri beliau, terus apa yang dimakan? Yang dimakan adalah aswadan, kurma dan air putih selama berbulan-bulan. Tapi bahagia mereka. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW seperti itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi bangun dari pembaringannya, berbekas di belakang punggungnya. Artinya apa? Tidur dengan tikar yang sangat kasar. Bahagia enggak? Bahagia. Dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian, tapi enggak ada masalah. Itu semua dengan keimanan kita akan kita dapatkan kebahagiaannya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan pernah pahami orang yang bahagia enggak punya ujian. Ya. Jangan pahami seperti itu. Bahkan orang yang beriman apalagi Allah syaratkan dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman lantas enggak diuji? Pasti diuji. Supaya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Jadi orang beriman itu lebih lagi diharuskan akan diuji. Tapi ingat, kalau kita beriman sebesar apapun ujian, kita akan mudah melewati, diberikan jalan keluar dan kita akan bahagia. Kebahagiaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu semua tidak akan bisa dirasakan kecuali bagi mereka orang-orang yang mukmin. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pasal yang pertama, ini sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang pertama adalah kita beriman dan beramal soleh. Itu secara besar, iman dan amal soleh. Ini yang utama. Adapun penyebutan setelahnya, kalau tidak ada yang pertama ini, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Jadi kita harus beriman dan kita harus beramal soleh. Kemudian deretan-deretan daripada keimanan dan amal soleh apa itu? Tatkala diberikan nikmat, bersyukur. Tatkala diberikan ujian, bersabar. Yakinlah dan ingat, itu semua Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Tinggal kita jalani. Ya,
kita jalani. Tatkala mendapatkan nikmat, jangan lupa Allah yang berikan itu kepada kita. Tatkala mendapatkan ujian, jangan terlalu bersedih kepanjangan. Allah sudah takdirkan itu. Allah hanya ingin lihat kita bagaimana keadaan pertama kali kita menyikapi ujian tersebut. Tapi setelahnya Allah akan berikan jalan keluar. Apalagi orang-orang yang beriman. Inna ma'al usri yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan seterusnya. Kemudian ingat, tatkala kita bersabar menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, ujian, ada kemungkinan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan ada kalanya Allah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang beriman, dan ingat, deretan daripada itu kita harus jadi orang yang bersabar tatkala diberikan ujian, dan jadi orang yang bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Dan ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba. Beliau menyebutkan ada 3 alamat kebahagiaan. Beliau mengatakan, idza u'tiya syakara, wa idza batuliya sabara, wa idza asnaba istaghfara. Ada 3 kunci, dan ini senada dengan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada 3 kunci seseorang itu bisa bahagia. Alamat yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Tatkala diberikan nikmat, kamu jadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, wa idza batuliya sabara. Tatkala diberikan ujian, kamu jadi hamba yang bersabar. Itu alamat kebahagiaan, dan dua-duanya itu disebutkan di buku ini. Dan yang ketiga, tambahan lagi wawasan bagi kita, beliau mengatakan wa idza asnaba astaghfara. Kalau kamu melakukan kesalahan, melakukan dosa, segera bertaubat. 3 ini tidak ada manusia yang bisa lepas. Manusia hidup pasti dapatkan nikmat, manusia hidup pasti diberikan ujian, manusia hidup pasti membuat kesalahan atau dosa. Maka kalau dia itu bersyukur, bersabar, dan dilengkapi yang ini yang ketiga, bertaubat tatkala melakukan kesalahan, maka dia akan jadi orang yang bahagia. Nah, demikian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang beriman dan amalkan konsekuensi daripada keimanan kita. Insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia. Adapun kehidupan dunia itu bukan patokan utama. Sebagai penutup, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang ulama besar, beliau menghabiskan umurnya paling banyak dari usianya habis di penjara. Beliau dipindahkan dari penjara ini, disiksa sana sini, tapi beliau pernah menyebutkan perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan apa? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, kata beliau. Padahal beliau bagaimana? Hidupnya disiksa di penjara. Tapi beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak merasakan surga tersebut, dikhawatirkan dia tidak akan masuk ke surga yang sesungguhnya di akhirat kelak. Maksudnya apa? Kalau kamu beriman, kamu tuh harus bahagia. Itu konsekuensinya. Justru yang bahaya kalau kamu gak merasakan bahagia di dunia ini, bisa jadi kamu gak bahagia nanti di akhirat. Nah, maka jadilah orang yang beriman, kita akan rasakan kebahagiaan yang pasti di dunia dan kelengkapan yang sempurna di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keteguhan di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hadirin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan sebutkan pasal-pasal yang berikutnya. Yang kedua setelah yang pertama adalah iman dan amal soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.